Halo guys, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara agar komputer tidak lag saat digunakan. Biasanya, hal yang terjadi pada komputer bisa jadi sangat mengesalkan bagi kita semua, terutama saat kita sedang mengerjakan sesuatu yang penting, tapi karena remote akhirnya tertunda. Nah, kali ini saya akan membahas cara agar komputer atau laptop tidak remote serta cara mengatasinya. Nah, pertama-tama kita bisa lakukan dengan cara menghapus temporary file atau yang dinamakan dengan file sementara yang dibuat oleh Windows. Nah, jadi temporary files ini bertujuan untuk membackup suatu data yang dihasilkan oleh suatu program. Nah, misalnya kita sedang menggunakan Word. Nah, Word ini bisa menghasilkan temporary file yang bertujuan untuk membackup hasil data yang kita kerjakan. Nah, misalnya nih lagi sialnya malah mati lampu saat kita sedang mengetik suatu kerjaan, tapi kita lupa save. Nah, setelah lampunya hidup lagi, maka nanti temporary file ini digunakan oleh Word untuk merestore data yang ada pada Word. Nah, jadi data kita tidak akan hilang walaupun kita tidak save. Nah, tapi seringkali Word atau program sejenis lainnya lupa menghapus temporary file-nya. Nah, jadi kita harus manual menghapusnya. Nah, cara menghapusnya dengan cara kita tekan Windows dan R. Nah, akan muncul sebuah tab Run, atau bisa klik kanan, kita klik Run. Nah, kita ketikkan yang pertama yaitu TLMP, atau singkatan dari temporary. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari file temporary yang dihasilkan oleh suatu program. Nah, kita akan menghapus semuanya, karena semuanya ini udah nggak penting. Nah, dengan cara Ctrl A dan Ctrl D. Nah, jika ada file yang tidak bisa dihapus, maka kita tinggal do this for all current items dan skip. Nah, dan semua filenya akan terhapus kecuali yang sedang di run. Nah, dan ada satu folder lagi yang dinamakan temp dengan cara mengetik. Nah, ini adalah lokal file lainnya. Nah, dengan menghapusnya kita sama dengan Ctrl A dan Ctrl D. Nah, yang lainnya kita tinggal skip. Atau bisa ada banyak. Nah, ini sisanya kita biarin aja. Nah, kita refresh dan file tersebut yang kita hapus akan masuk ke recycle bin. Nah, ini semua adalah file temporary. Nah, kita bisa tinggal klik kanan dan empty recycle bin dan yes. Nah, agar semua filenya terhapus. Dan kita close. Nah, yang kedua adalah penyebab komputer remote, yaitu startup program yang banyak. Bisa jadi akibat dari startup program yang tidak penting akan dibuka otomatis oleh komputer saat kita pertama kali menghidupkan komputer. Nah, akibatnya RAM usage meningkat dan mengakibatkan lag atau remote karena tidak cukupnya memori untuk menjalankan sebuah aplikasi atau OS Windows-nya. Nah, bisa kita lihat di sini dengan cara membuka Text Manager, yaitu dengan cara klik kanan pada logo Windows. Kita cari Text Manager. Nah, kemudian kita buka ke tab Startup. Nah, di sini akan muncul program yang akan dijalankan otomatis saat kita booting Windows untuk pertama kali. Nah, bisa kita lihat yang enable di sini adalah program yang dijalankan. Nah, sedangkan yang disable adalah program yang sudah dinonaktifkan. Nah, agar tidak lag, maka kita disable aplikasi yang tidak penting. Contohnya IDM atau Internet Manager. Kita disable, atau G-Hub disable, Origin kita disable. Nah, dan aplikasi tidak penting lainnya yang sekiranya tidak perlu untuk dihidupkan. Nah, yang ketiga adalah penyebab komputer remote, yaitu banyaknya program yang sedang dijalankan. Nah, karena banyaknya aplikasi yang sedang running atau dijalankan, maka RAM usage-nya juga akan meningkat, sehingga OS Windows jadi tidak ada ruang untuk melakukan tugasnya. Nah, hasil komputer pun menjadi remote. Nah, cara untuk mengecek banyaknya aplikasi yang sedang berjalan yaitu dengan cara mengklik kanan logo Windows, kemudian kita ke Task Manager. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini bahwa proses yang sedang berjalan yaitu ada Microsoft Edge, OBS Studio, LG Hub Agent, dan lainnya.
Nah, di sini bisa kita lihat pada tab memori. Nah, ini adalah banyaknya memori yang sedang digunakan oleh Microsoft Edge untuk menjalankan aplikasinya. Nah, bisa dihitung kalau misalnya kita memiliki 4 GB memori atau RAM. Nah, sedangkan Microsoft Edge menggunakan 641 MB. Nah, maka bisa jadi memori tersebut termakan sekitar 5-10%. Nah, oleh karena itu, kita bisa menghapus atau mengetikkan program yang sedang berjalan dengan cara kanan, misalnya di Steam kita klik kanan, kita Npax. Nah, maka program tersebut akan berhenti berjalan. Nah, misalnya LG Hub Agent, kita tinggal klik kanan. Nah, misalnya nih, kayak hapus terus muncul lagi. Nah, kita ke bagian details, kemudian kita klik kanan pada Steam, dan kita tekan End Process Tree, yaitu menghentikan programnya secara paksa, dan semuanya yang bersangkut paut dengan Steam akan hapus. Nah, misalnya Microsoft Edge, karena saya sedang gunakan maka saya tidak akan menghentikannya. Nah, bisa lihat di sini banyaknya memori yang sedang digunakan oleh suatu aplikasi. Nah, jadi setelah kita menghapus dan tidak digunakan, maka OS Windows akan memiliki ruang untuk melakukan tugasnya. Nah, yang keempat adalah overheat CPU atau panas CPU yang berada di atas batas wajar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa CPU atau prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Nah, CPU ini bertugas untuk mengerjakan semua proses yang dilakukan oleh user, seperti kita sedang bermain game atau mengerjakan sebuah tugas, maka CPU lah yang bertugas untuk memproses kerja tersebut untuk di-output kepada kita. Nah, jika terjadi overheat CPU atau panas CPU, nah maka akibatnya program atau sebuah proses yang sedang kita jalankan atau CPU jalankan, maka akan berhenti dengan sendirinya atau tidak bekerja dengan maksimal. Oleh karena itu, OS Windows pun akan terdampak seperti lag, remote, ataupun yang lainnya. Bahkan yang parah yaitu bisa mati. Nah, untuk mengecek suatu suhu sebuah prosesor, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Quick CPU. Nah, ini adalah tampilan dari Quick CPU dan bisa kita lihat bahwa CPU temperatur di sini bernilai 45 sampai 50 derajat. Nah, jika overheat terjadi, maka suhu CPU akan menjadi sekitar 80 sampai 100 derajat. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan CPU cooler yang bagus sekitar 200 sampai 300 rupiah. Atau bisa juga kita menambahkan atau mengganti thermal paste. Nah, thermal paste ini sebuah pasta yang digunakan untuk mendinginkan sebuah CPU. Nah, dari thermal paste tersebut bisa kita cari di marketplace harga 50 sampai 100 ribu. Yang terakhir adalah dengan mengecek kondisi hard disk. Nah, bisa jadi hard disk kamu sudah nge-lag atau lemot karena akibat usia atau penggunaan yang sudah lama. Karena hard disk ini menggunakan sebuah piringan yang lama-kelamaan akan melambat karena piringan tersebut bergerak secara memutar terus-menerus. Nah, untuk mengecek sebuah kondisi hard disk, kita menggunakan aplikasi yang bernama Hard Disk Sentinel. Nah, dari Hard Disk Sentinel ini kita bisa cek kondisi sebuah hard disk kita. Nah, dari segi performance-nya, hard disk saya ini sudah 100%, yaitu masih bagus dan health-nya atau kondisinya cukup baik di segi 83%. Nah, karena saya mempunyai SSD, maka saya gunakan SSD ini sebagai booting OS saya. Nah, karena SSD ini lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Nah, kecepatan SSD ini bisa mencapai 200 hingga 550 MB per second. Nah, sedangkan hard disk ini memiliki kecepatan membaca atau menulis sekitar 60 MB per second. Nah, jadi dari segi kecepatan, SSD jauh lebih unggul daripada hard disk. Mengapa? Karena SSD ini menggunakan tenaga elektrik untuk mengakses data walaupun segmen antar data berjauhan. Nah, sedangkan hard disk ini jauh lebih lambat karena harus menunggu putaran spindle atau putaran sebuah piringan yang terdapat pada hard disk untuk mengakses sebuah data. Nah, jadi satu-satunya cara agar komputer kamu tidak lemot yaitu dengan cara mengganti hard disk dengan SSD.
Ya, walaupun SSD terbilang cukup mahal dibandingkan dengan hard disk, namun untuk kamu yang tidak mau komputernya remote atau anti remote card, kamu disarankan untuk menggunakan SSD daripada hard disk. Nah, sekian tutorial dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.